Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Andi Akbar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Adapun yang saya akan jelaskan yaitu pertama, pengertian ijtihad, kedua, fungsi ijtihad, ketiga, dasar-dasar ijtihad, keempat, syarat-syarat menjadi seorang mujtahid, kelima, hukum ijtihad, dan keenam adalah metode ijtihad. Yang pertama adalah pengertian ijtihad. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut bahasa, ijtihad adalah artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis, serta turut memegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Telah banyak contoh hukum yang dirumuskan dari hasil ijtihad ini. Yang kedua adalah fungsi ijtihad. Yang pertama itu terciptanya suatu keputusan bersama antara para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk mencegah kemudaratan dalam penyelesaian suatu perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Kedua adalah tersepakatinya suatu keputusan dari hasil ijtihad yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dapat ditetapkannya hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Yang ketiga adalah dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar ijtihad adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu syarat-syarat mujtahid. Adapun syarat-syarat seseorang untuk menjadi mujtahid adalah pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Ketiga, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik. Ketiga adalah mengenal cara mengistinbatkan atau perumusan hukum dan melakukan kias. Keempat adalah memiliki akhlakul karimah. Yang kelima adalah hukum ijtihad. Ulama berpendapat bahwa jika seseorang muslim dihadapkan pada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara, maka hukum ijtihad bagi orang tersebut bisa wajib ain, wajib kifayah, sunnah, atau haram, tergantung pula kapasitas orang tersebut. Yang keenam adalah metode ijtihad. Berdasarkan berbagai sumber, ada beberapa macam ijtihad yang patut kita ketahui. Beberapa macam ijtihad yang dimaksud antara lain pertama adalah ijma. Ijma adalah salah satu jenis ijtihad yang dilakukan para ulama dengan cara berbincang, berunding, berdiskusi lalu akhirnya muncul suatu kesepakatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua adalah qiyas, yaitu upaya mencari suatu permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada di dalam sumber agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketiga adalah istihsan. Istihsan adalah salah satu macam ijtihad yang dilakukan oleh pemuka agama untuk mencegah terjadinya kemudaratan. Yang keempat adalah istisab, upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan para pemuka agama dengan cara menetapkan hukum dari masalah tersebut. Yang kelima adalah masalah mursalah, salah satu dari macam ijtihad yang juga dilakukan untuk kepentingan umat. Jenis ijtihad ini dilakukan dengan cara memutuskan permasalahan melalui berbagai pertimbangan yang menyangkut kepentingan umat. Yang keenam adalah urf,
Ijtihad ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Itulah tadi penjelasan saya tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.